Halo, gue Adipati Dolken. Sekarang gue mau di Ask Me Anything with Al. Belakangan gue lagi nontonnya anime sih sebenarnya. Itu termasuk series nggak? Boleh nggak tuh? Boleh. Gue lagi nonton kemarin itu ada Windbreaker. Nggak tahu kenapa gue tuh lagi suka banget sama anime yang kayak like action anime gitu loh, yang dia suka berantem, maksudnya kayak anak-anak sekolahan, berandalan gitu, tapi dia punya moralnya tuh bagus gitu, kayak dia nggak bela siapa gitu. Jadi like itu tuh kayak nambahin spirit atau semangat gue untuk like kayak being a good person, tapi tetap kita punya motivasi yang bagus gitu sih. Itu sih, anime tuh suka ningkatin semangat gitu. Jadi gue lagi nonton anime belakangan ini. Gue mungkin akan lebih milih drama sih, karena hidup itu penuh drama ya. Kalau milihnya drama tentang keluarga kayaknya. Kayak apa ya judulnya tuh? Gue lupa judulnya, tapi ada satu film tentang bapak sama anak yang dia bisa balik ke masa lalu untuk ketemu sama bapaknya. Terus dia cuman punya kesempatan itu sampai dia punya anak lagi gitu. Abis itu dia udah nggak bisa balik lagi ke masa lalunya lagi. Menurut gue itu cerita yang tentang keluarga, tapi salah satu film yang buat gue tuh kayak kalau nonton itu tuh nangis mulu gitu. Udah nonton berkali-kali tetap nangis gitu. Kayak nempel dan hangat banget gitu. Itu sih. Banyak banget hal tidak terduga gitu, kayak kita mungkin udah punya sistem dan ekspektasi kalau kita datang ke lokasi itu seperti apa gitu ya, tapi pasti ada aja yang kayak ternyata bikin kita tuh misalkan kayak capek banget lah di hari itu, terus habis itu nggak nyaman di hari itu, misalkan ketemu siapa ya tapi orang ternyata nyebelin gitu, terus kita punya proyeksi hari ini kita syuting berapa lama, ternyata molor syutingannya. Tapi menurut gue itu adalah bagian dari syuting gitu, dan buat gue kalau nggak ada itu kita tuh jadi kalau ada itu justru ngebuat kita tuh makin bonding sama semua lingkungan yang ada di situ gitu. Tapi tetap sistem tuh harus tetap perhatiin gitu sih. Karena menurut gue sistem adalah kesehatan dalam syuting itu sendiri gitu sih. Gue milih era di mana Bitcoin pertama kali keluar. Karena menurut gue itu momen terbesar buat orang-orang. Maksudnya kayak di zaman itu tuh sering diajakin gitu, kayak main Bitcoin gitu. Tapi gue nggak pernah percaya gitu sama itu. Ternyata Bitcoin menjadi sesuatu gitu kan. Ya itu sih, gue balik ke era mungkin 2008 2009 kali ya, pertama kali Bitcoin keluar. Gue akan beli yang banyak. Kalau duit gue nggak cukup waktu itu, gue akan ngajakin semua orang untuk beli juga yang banyak gitu. Gitu sih. Siapa ya? Kayaknya gue mau tukar posisi sama sama Bapak Jokowi. Gue pengen ngerasain jadi presiden tuh gimana walaupun cuma 1 hari. Gitu sih. Pertama kali dia ngomong bayah, karena kita kan expect-nya dia ngomongnya ayah gitu kan, karena kan aku maunya dipanggil ayah gitu. Tapi ternyata dipanggil bayah, karena di momen itu dia lagi sering banget kayak main petak umpet gitu, kayak gitu, kayak kaget-kagetan gitu kan, sambil manggil ayah, jadi kayak digabung sama dia, jadi kayak bayah gitu. Nah kita nggak expect kalau itu yang keluar, terus habis itu kita ketawa semua, dan itu jadi lucu banget, sampai akhirnya gue mikir kayak gimana kalau emang gue dipanggilnya bayah aja ya, lucu juga gitu. Tapi sekarang akhirnya dia malah berubah jadi ayah, karena udah nggak pernah main kaget-kagetan itu lagi sih. Terus, hari libur yang sempurna, di rumah aja main game sampai pagi. Ya, kalau lebih spesifik lagi mungkin di rumah bareng keluarga sama anak. Di rumah aja menurut gue udah cukup, karena kebersamaannya itu lebih penting daripada kita harus kemana, kita harus pergi kemana-mana, tapi ternyata malah lebih exhausted, lebih capek gitu kan. Tapi kita di rumah, kita punya kebersamaan yang sama, seneng, hangat, semuanya itu menurut gue udah cukup. Good job.
sebenarnya gue nggak punya regret apapun sama Adipati Dolken di 20 tahun yang lalu gitu. 20 tahun yang lalu ya. Gue gak punya regret sih, karena apa yang udah dia jalanin waktu itu udah gak buat gue sampai ke titik sekarang gitu. Jadi paling gue akan bilang makasih karena dia tetap kuat dan tetap sabar gitu sampai walaupun di umur dia yang mungkin baru berapa belas tahun itu, tapi dia tetap hebat gitu. Oke, thank you Al for Ask Me Anything. See you next time.